Sayang Tuhan. Kenapa kita disayang Tuhan? Ya karena hidup kita yang ditebus itu karena bukti kesayangan Tuhan. Karena dia nggak akan menyayangi dirinya sendiri. Dia perlu satu oknum, yaitu umat ketebusannya, untuk terus menyayangi dia dengan menjadi korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah sebagai korban ibadah kita yang sejati. Dan hari ini kita akan belajar sebagai sumber kekuatan kita dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai 5 menjadi ayat yang tidak asing bagi kita dan menjadi satu korelasi ayatnya, yaitu 1 Yohanes 1 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Tetapi ada kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji bagi nama Tuhan. Amin. Hari ini kita bicara tentang milik kesayangan Tuhan. Dan milik kesayangan Tuhan itu hari ini sedang diuji dan diproses menjadi miliknya terus. Karena kata disayang itu bisa berkonotasi positif atau berkonotasi negatif. Berpositif karena kita menyadari apa arti sayang itu, sehingga kita dengan antusias membalas sayang itu. Tetapi ada juga yang mengonotasikan sayang itu negatif, sehingga menjadi anak yang manja, anak kesayangan. Dan hari ini kita yang disayang Tuhan, pemazmur katakan sebagai penulisnya adalah Raja Daud, hidup karena kesayangan, sehingga Daud menjadi bapa, menjadi tokoh sentral sampai detik hari ini. Bangsa Israel merasa bangga menjadi orang Yahudi karena keturunan daripada bapa pemimpin besar, yaitu Raja Daud. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang disayang Tuhan. Dari masa mudanya, dari masa kanak-kanak, dari masa di mana dalam perut kandungan dipilih Tuhan, terus dijadikan satu pribadi penggembala domba yang kecil, terus dipilih dan diorbitkan. Dan ketika diorbitkan, Tuhan tetap sayang sama Daud, sebab Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kata berkenan itu dalam terjemahan lain itu orang yang disayang Tuhan. Bukan melahirkan yang berkonotasi negatif sehingga mengabaikan kata sayang itu. Tetapi disayang Tuhan itu memiliki konotasi yang positif untuk terus dan terus bersandar kepada Tuhan. Dan itu diungkapkan dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat 2, yaitu orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia yaitu orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, orang yang kesukaannya, orang bicara suka karena dia sayang. Orang bicara suka karena dia mengalami bersama Tuhan. Apa itu kata sayang dan itu kata kasih. Orang yang mendapatkan kasih karena dia disayang. Bukti dari pernyataan dan penyataan yang dihidupi. Maka ketika kita rata-rata sudah berkeluarga, kita membuktikan kata sayang itu. Saya membuktikan kata sayang kepada mantan pacar saya. Maka saya berkata, saya sayang, saya harus meningkatkan kata sayang itu. Suatu ketika saya datang kepada orang tuanya untuk sekedar kenalan. Bukti saya tingkatkan, saya undang orang tua saya sebagai ikatan perjanjian bahwa saya mau serius. Dan kata sayang juga sampai di sini, sehingga saya mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan kita belajar bertahan di situ, mempertahankan kata sayang sebagai satu lembaga yang diteguhkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sampai apa? Sampai maut yang memisahkannya. Nah, kata ini dipakai oleh Raja Daud, oleh penulis dikatakan di sini yang kesukaannya
yang kesenangannya menjadi kesenangannya itu apa? Kalau saya bicara kesukaan, saya belajar menyenangkan, saya harus memahami apa arti itu kesenangan. Sehingga melahirkan ion-ion positif di dalam kita bergerak dan maju. Tetapi kalau kata sayang kita nggak mengenal apa kata sayang, nggak menjiwai kata sayang itu, maka kita salah dalam menerjemahkan kata kesukaan itu. Siapa itu? Dalam pengalaman Injil Yohanes pasal yang terakhir, pasal 12, makanya 24 masalah tentang pengakuan Petrus. Coba kita lihat sebentar sebagai referensi daripada kata kesukaan Injil Yohanes tentang bicara gembalakanlah domba-dombaku. Pasal 20. Kita lihat sebentar. Pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Tuhan berkata kesukaannya Petrus. Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa engkau tahu kesukaanku, Petrus? Tahu Tuhan, gembalakanlah domba-domba. Terus yang kedua dia bertanya kembali, Petrus, apakah engkau memiliki kesukaan dengan aku? Suka tenanan. Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua. Terus yang ketiga dia bertanya lagi, Petrus, apakah engkau suka dengan saya? Petrus tidak jawab. Petrus menangis. Dan dia berkata, ketika engkau masih muda, engkau berjalan dengan jalan, tapi ketika engkau sudah tua, artinya engkau mengulurkan tangan. Ketika engkau memahami apa kata mengasihi, engkau kata suka. Petrus menangis dan kata, gembalakanlah domba-dombaku. Barulah nubuat Yesus kepada Petrus. Baru dia ngerti apa itu kata suka. Nah, menjadi suka itu kita harus mengerti, dan arti katakan kesukaanku ialah merenungkan Taurat Tuhan. Merenungkan bahasa terjemahan baru dalam Injil Yohanes pasal yang ke-1 di sana ialah, yuk kita lihat sebagai referensi, tapi ini kasih benang merah atau kasih penanda. Injil Yohanes pasal yang ke-1, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Dalam terjemahan Raja Daud dia katakan itulah Taurat. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Taurat itu bicara firman. Taurat itu adalah bicara pribadi Allah sendiri. Jadi Taurat itu ada dari kekal sampai kekal. Maka Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi aku menyempurnakan Taurat. Karena tidak ada orang satupun yang sempurna melaksanakan isi hati dari kesukaan Taurat itu. Selain daripada bukan hanya merenungkan, melakukannya. Nah, Daud mengajar kita kesukaan Tuhan adalah Taurat. Nah, kita diajar di sini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu siapa? Yuk kita maju. Ayat yang ke-14. Dan firman itu, kesukaan Taurat itu siapa? Yaitu firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa itu? Adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan ini baru viral. Seorang gereja besar menjadi dosen, menjadi gereja besar sehingga harus keluar karena pengajarannya salah. Yaitu inisialnya ES. Dan hari ini ada kolokium
Kologium itu ada musyawarah besar. Bahasa yang lampau yaitu konsili. Itu terlalu besar karena mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus bukan juru selamat. Yesus itu dikatakan Mesias atau juru selamat atau Kristus yang diurapi setelah dibaptis. Jadi sebelum itu enggak. Itu pengajaran tentang Arelian tahun 325, sehingga pengajaran itu dilawan oleh para bapak-bapak gereja, yaitu yang saat itu, maka dia berkonsili, konsili Nicea, sehingga lahirlah satu kesepakatan bersama yang namanya pengakuan iman rasuli yang dilafazkan dalam ibadah gereja GKI, GKJ dan sebagainya. Kita enggak, pengakuan gereja kita pengembangan daripada pengakuan iman rasuli konsili Nicea 325. Nah di sini pendeta mengadakan video call, bahkan siapa sebagai pengajar, sebagai dosen, ayo, karena ini ruhnya pengajaran firman Tuhan. Yesus adalah Allah, dia adalah juru selamat. Nah dikatakan di sini, inilah kesukaan daripada Daud, sehingga Daud dikasihi Tuhan. Walaupun kita lihat Daud itu sama seperti kita, ada kelemahan, ada dosa-dosa, ada jejak-jejak hitam di kehidupan Daud, di jejak-jejak hitam di keluarganya Daud. Ada, Alkitab menulisnya. Tetapi Daud menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Dia mengenal kesukaannya itu Torah Tuhan. Dengan bahasa terjemahan baru, Yesus menjadi di antara kita yang diam. Kata diam itu tinggal, bukan di antara kita. Yuk, saya sama Bu Yo ada, saya sama Bapak Ibu Saudara ada antara. Saya berdiri dan jemaat di sana, saya di sini. Ibu Heri sama Bu Ruth ada jarak, ada antara. Nah, kata antara itu bukan demikian. Firman itu sudah ada, dan firman itu menjadi manusia dan tinggal. Itu bukan menapiskan antara, ada jenjang yang berpisah. Oh, Tuhan di sana, kau di sana, ku di sini. Enggak, itu antara. Tapi tinggal itu kata sandangnya sebelum tinggal. Artinya Tuhan enggak mau membuat jarak. Kata kesukaannya ialah Torah Tuhan itu. Torah Tuhan itu bukan menjadi jarak, bukan menjadi syariat, sehingga boleh ini enggak boleh itu, boleh ini enggak boleh itu, enggak. Tapi firman Tauratnya yang adalah Yesus tinggal. Tinggal itu menjadi kata antara. Dengan kata lain, jangan ada jaraknya. Maka dalam 1 Timotius katakan, jangan tinggalkan persekutuan seperti yang dilakukan banyak orang. Karena Tuhan enggak mau tinggal di antara, tapi Tuhan mau tinggal bersama Tuhan. Kata Mazmur dia terjemahkan, kesukaannya ialah Tuhan, Torah Tuhan. Tuhan mau ingin lebih dekat, kebahagiaan Tuhan, sukacita Tuhan. Jika kita mau tinggal, firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Ujian sekolahmu katakan, ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci ulang, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Nah, kita kesukaannya ialah Torah Tuhan. Torah itu menjadi satu kesukaan. Dengan bahasa yang lain dalam Injil Yohanes, tinggal bersama kita. Kita punya pembacaan rutin, kita punya kegiatan kerohanian yang rutin. Di tengah-tengah tidak menampik. Kalau berdoa terus tanpa bekerja, ya ora iso mangan. Sehingga orang filsuf katakan berdoa dan bekerja. Ora teratur kita gini. Ya bekerja terus nggak salah, bisa menghasilkan, tapi tanpa
dekat sama Tuhan artinya kekayaan tadi yang kita ceritakan tentang COVID berimbas sekali. Orang pekerja sungguh-sungguh diberkati, oke. Tetapi ketika ada COVID diizinkan Tuhan, duit rano regani. Status yang namanya guru juga nggak ada regani. Guru itu berharga karena duit murid. Tapi fakta hari itu juga dikocak-kocak. Guru tidak punya murid. Muridnya di media sosial. Ya wes aku tak belajarnya di media sosial. Dan ini yang terjadi. Maka adanya Mbah Google. Kita tanya segala sesuatu, Mbah Google jawab. Aku mau khotbah model gini-gini. Pak, kerangkanya siapa? Seperti apa? Mbah Google langsung ngasih. Hari ini guru nggak ada muridnya, murid nggak ada gurunya. Itu terjadi sehingga hari ini Kementerian Pendidikan membangun yang namanya kurikulum Merdeka Belajar, dan guru-guru baru pusing-pusingnya mengimplementasikan kurikulum itu. Dunia usaha juga mengimplementasikan itu dengan gayanya yang sedikit mulai berubah. Itulah tantangan zaman di dunia digitalisasi. Kita bekerja, kita cari sesuatu, kita dapatkan, tetapi bisa hilang dengan cepat. Kenapa? Mungkin ada elemen yang lain yang kita nggak ngerti. Kita perlu berdoa. Berdoa terus ya nggak apa-apa, tapi juga harus seimbang, harus balance. Kita berdoa tidak salah, tapi juga jangan lupa kita juga bekerja, ada usaha. Ada waktunya kita nggak berusaha, kita nggak berdoa. Kejadian terjadi itu namanya mukjizat, anugerah Tuhan. Tapi anugerah Tuhan pasti ada dasarnya. Dasarnya Pak, karena itulah kesukaan daripada Tuhan sang pembuat mukjizat itu. Yang pertama, kesukaan hati Tuhan. Ayo kita harus merenung. Kesukaan adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Taurat itu menjadi kesukaannya. Yesus itulah kesukaanku. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tuhan mau suka dengan kita, kita pun harus berbalas suka juga. Maka dikatakan kesukaannya ialah Tuhan, Taurat Tuhan. Dan yang kedua dikatakan di sini, yaitu kata merenungkan. Orang yang dikatakan kesukaan Tuhan itu orang yang merenungkan. Merenungkan itu saya gambarkan seperti orang meditasi. Meditasi, mungkin meditasi bukan menurut konsep meditasi seperti konsep di luar kitab suci. Meditation, bukan. Kalau orang yang meditasi saya nggak punya pengalaman, tetapi yang ku tahu di dalam literatur buku, meditasi di luar Tuhan, iman Kristen, meditasi mengosongkan dirinya. Mungkin duduknya seperti apa, terus dia mengosongkan dirinya sehingga ada roh yang lain masuk dalam tubuhnya, sehingga mereka dari meditasi tadi ada kekuatan supranatural yang ditimbulkan dari tubuh kita ketika diolah, dilatih, maka ada ion yang tubuh sehingga bisa mengeluarkan ini. Memang kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Karena ada dosa tadi, kita terpecah. Ada, nah kalau itu diaktifkan itu, maka orang dibacok, enggak apa-apa. Bahkan dia bisa membalas dengan kekuatan yang lahir dari dirinya sendiri, dari olah rogo tadi. Itu konsep, benar atau salah biarlah menilai, tapi yang dimaukan oleh Tuhan, merenungkan itu, meditasi tadi, kita bukan mengosongkan diri kita harus membawanya. Yang kedua, mengosongkan diri seperti pujian, mari masuk, mari masuk hatiku ya Yesus.
Masuknya Tuhan masuk dalam hati kita. Sehingga genaplah Injil Yohanes pasal 15. Ketika kita tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Manunggal kalwolan Gusti. Kita hidup berjalan bersama Tuhan. Dan kita bukan Tuhan. Karena itu konsep seksi jenar. Manunggal kalwolan Gusti. Karena dia mengolah rogo dia. Kita menjadi Tuhan. Sejatinya manusia adalah Tuhan. Memang dia punya kesaktian dari hasil daripada meditasi tadi. Sehingga karena pengajaran itu nggak sesuai dengan Wali Songo, maka secara katakan, secara sobat Jawa katakan, saya Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo karena nggak sesuai dengan mereka. Faktanya dipisah di sana ini pengikutnya masih ada di daerah Gunung Kendeng. Pati Juwono itu banyak sampai detik hari ini. Kok bisa demikian? Mereka meditasi. Nah, kita bukan demikian. Kita mengosongkan diri. Kita perlu artinya kita perlu bergantung sama Tuhan. Seperti pujian Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Rino Wengi, Gandul Gusti. Hidup yang senantiasa gandul kekuatan. Nah, ini merenungkan, mengizinkan Tuhan itu yang adalah firman masuk dalam hatiku dan masuk dalam hidup kita. Dan kita bukan hanya firman itu ada di luar, tetapi mengolah rogo. Saya yakin dan percaya ketika firman itu menjadi kita, maka ada namanya dalam nanti kisah para rasul. Ada karunia-karunia rohani. Hasil daripada siapa? Merenungkan firman Tuhan, meditasi sama Tuhan, maka Tuhan mempercayakan karunia-karunia rohani. Untuk apa? Untuk tubuh Kristus yang berbeda-beda tetapi satu juga. Hasil dari siapa? Bukan kekuatan kita. Tuhan memakai kita menjadi alatnya dengan karunia-karunia-Nya. Karena kita merenungkan, bukan mengosongkan. Kalau mengosongkan diri gua masuk roh yang lain. Sehingga kata orang, dia yang kuat berdiri dalam meditasi dekat itu. Sehingga orang katakan, ya dia gendeng atau kentil. Kita pernah kejadian itu di agama-agama asal kita dulu. Agama-agama suku kita di tempat ini nggak kuat, maka dia jadi kentil. Gila. Karena nggak menguasai ilmu tertentu. Dilewati dengan meditasi. Merenungkan. Ya, gajut mengolah firman Tuhan yang menurut kacamata dia, maka ke Gunung Kawi, maka ke Gunung Lawu, di situ ada hari ini kita ada kearifan lokal, kearifan lokal. Ya tadi tempat untuk meditasi, tempat untuk merenungkan, sehingga tempat itu sangat sakral. Harus pakai ini, pakai itu yang sesuai, yang tidak sesuai dengan standar yang firman Tuhan ajarkan. Memang itu kearifan lokal, kita bisa mendoakan, tetapi kita mengusirnya jangan, kita akan berbenturan. Ya kita bisanya ya diam aja, kita minta apa? Penudungan ilahi. Karena memang kearifan lokal. Karena kita di Indonesia itu penuh dengan budaya-budaya seperti itu. Benar atau salah? Hari ini kita katakan salah ketika dalam perspektif ke dalam. Tapi kalau perspektif keluar, ya kita enggak. Ketika saya dipanggil untuk meresmikan situs budaya atau kearifan lokal Mbah Joyo Samudro, saya datang diundang oleh mereka. Saya memahami sebagai konsep pendekatan kontekstual budaya. Saya juga nggak punya konsep mendoakan. Oh ini tak doakan, mungkin mereka minta berkah di situ, ada sing meditasi di situ. Biarlah kita bisanya hanya menerangi firman Tuhan. Kita nggak punya pengajaran iman. Meditasi kita merenungkan firman Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan tempat, tetapi merenungkan firman Tuhan menjadi kebahagiaan kita, sebagaimana ayat 1, merenungkan Torah Tuhan itu siang dan malam supaya nanti berbuahnya seperti hari ini, seperti selanjutnya dalam teks yang lain kita berbuah
hasil daripada merenungkan firman Tuhan. Arti kata merenungkan itu secara positif. Merenungkan itu bukan perenungan pasif, berdiam di satu tempat, enggak. Tapi merenungkan firman Tuhan itu berdampak ada kegerakan dalam kita menghidupi firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan ini, terus kita lakukan. Maka ada firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalan. Kok bisa menjadi pelita bagi suluh dan terang? Karena dia sudah merenungkan, memeditasikan hidup kita. Maka mereka meditation itu dilakukan dengan devotion. Perlu didemokan, dari kata asal devotion, yaitu ada kata demo. Perlu kita praktekkan. Kita membaca firman Tuhan, direnungkan, artinya dilakukan. Dan ini Daud menjadi kesukaan hatinya Tuhan. Karena dia bukan hanya meditasi, mengosongkan diri dan firman-Nya masuk dalam hatinya mengolah, tetapi dia tidak melakukan menjadi devotion, menjadi demo. Kita perlu mencarinya dan kita melakukannya. Maka firman Tuhan dalam perjamuan Kisah Rasul katakan, kamu adalah surat-surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca. 1 Korintus enggak saja menjadi surat Kristus. Karena apa? Perenungan tadi meditasi menjadi pelaku firman. Maka Injil Matius pasal yang kelima katakan di sana, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Kita nggak bisa terang itu di bawah gantang, tetapi kita harus di kaki dia. Kamu nggak akan jadi garam yang nggak sempurna. Kamu akan jadi garam kalau nggak ada asinnya, selain dibuang dan diinjak orang. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi merenungkan, dimeditasikan. Bukan hanya dari berdiam diri, tetapi ada konsep lanjutan, melakukan firman Tuhan. Dan firman itu nanti yang melatih kita untuk terus berjalan. Itu yang dilakukan Raja Daud. Itulah kesukaan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan. Kesukaan yang merenungkan Taurat Tuhan. Dan diekspektasikan dalam ini menjadi gaya hidupnya. Ajarnya siang dan malam itu bicara waktu, kala waktu. Kita merenungkan firman Tuhan. Maka merenungkan meditasi bukan bicara diam, tetapi yang direnungkan dilakukan siang dan malam. Artinya ada impact-nya. Itu menjadi kesukaan hati Tuhan. Dan kita ketika menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka apa? Maka secara otomatis ayat selanjutnya menjadi bukti akhir dari penulisan itu, kita akan berbuah, kita akan menghasilkan perubahan. Menghasilkan perubahan itu ayat yang ketiga, seperti pohon yang ditanam di tepikan aliran air. Ini impactnya. Seperti buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, yang apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Kok ini ada masalah ya, kita yakin kita akan berhasil. Sama hari-hari ini saya sedikit sukacita bisa mendampingi jemaat Tuhan ketika berjemaat. Terus akhirnya hari ini meninggal. Ketika meninggal, bukan kata meninggalnya yang saya, tetapi saya bisa menghantarkan sebagai hamba Tuhan. Ketika dia sakit nggak sadar, ibunya, Pak, datang ke rumah sakit. Ya tadi malam sudah saya datang sampai malam pulang. Ya hari ini mengigau, lihat ini, lihat itu, Pak datang. Saya nggak datang, hamba Tuhan lain yang datang. Masih terus, dan ketika kami datang sudah bisa tenang, ya bernapas. Tetapi ketika itu saya nggak, sebagai gembala nggak kuat ngomong, Bu, tabah ya, Bapak wis ora suwe, ora tekan saya. Tapi roh saya berdoa, kita berdoa, kita nyanyi kemurahan-Mu lebih daripada itu. Kemurahan lebih dari itu, bahwa lidahku memuji Engkau. Saya nyanyikan di telinganya.
Dia buka lirik, hilang lagi. Terus kita berdoa. Saya nggak berani berkata tak serahkan nyawanya. Lampu bojone ya geru-geru ngono. Ora tekan saya. Ya saya menyerahkan segala sakit dan saya berkata di atas telinganya. Ya kok motor saya yang merem. Ketika saya buka, saya lihat buka oleh Tuhan. Jangan tutup mata dong. Berdoa ke orang buka mata. Akan buka mata saya. Saya buka mata. Kok sudah mulai nafasnya, karena depannya ada plastiknya. Kau nggak mentik-mentik. Terus istrinya buka lihat. Terus saya pegang sini. Tak dua hilang. Oh, di situ mungkin dia kepingin pamit. Ada pendeta, dia buka mata, tapi dia belum pamit. Nunggu mungkin. Kalau hari ini mungkin belum datang, mungkin belum mati masuk ruang itu terus. Tapi ketika Pak aku tak pamit, saya dapat penghargaan. Pamit Pak aku tak balik sih ya. Tuhan Yesus itu ada Tuhan di pintu di situ. Ngigau dia. Saya sudah tahu, besar suwi. Cuma aku minta ke orang berani tadi. Terus sabar saja. Tunggu waktunya. Tapi kita berdoa, nyanyi. Dia pulang, dihindarkan dengan pujian kemurahan lebih daripada. Di bawah lidahku hanya bisanya apa? Memuji Engkau. Berhasil nggak berhasil itu urusan Tuhan. Tapi mulut kita harus memuji Tuhan. Tak kala itu terjadi, waktunya Tuhan yang berlaku. Nah, hari ini Daud katakan, ketika dia merenungkan firman Tuhan, ketika dia tahu kesukaannya Tuhan, ketika dia melakukannya siang dan malam, Tuhan pasti dia akan membuat berhasil. Sampai kata berhasil dalam konotasi apa? Ukuranku apa ukuran Tuhan? Tentunya pohon yang bertumbuh bisa berbuah itu yang mengatakan standarnya adalah Tuhan. Kalau kita standarnya seperti berhasil menurut ukuran pohon itu adalah berbuah, maka standarnya harus berbuah. Tapi kan itu ukurannya Tuhan, bukan ukuran kita. Kalau ukuran kita berhasil Tuhan, aku bisa melewatinya. Itu karena kemampuan. Kalau hari ini saya kata berhasil, nah berhasil dia akhirnya mati ya nggak berhasil. Tapi bagi saya berhasil bisa mendampingi. Dan saya berhasil ibunya nangis, ya sudah bu, namanya perpisahannya nangis, ya nangis lah. Tapi Bapak berhasil sampai di sana. Saya meyakini karena saya dipercayakan bisa mendampingi sampai akhir. Dan dia sudah jiwa. Nah kalau berhasil dalam titik itu Tuhan mau. Dan setiap kita nggak tahu berhasil seperti apa. Untuk tahu, ayo kita perlu memeditasi. Kita perlu datang lebih dekat siang dan malam. Biar Tuhan yang angkat dan yang memproklamirkan kemenangan bagi setiap kita. Karena tujuan kita adalah menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan hati saya. Kalau saya jemaat berkembang dapat ini ya bersuka, ya kan standar. Ketika kemarin Pak baru pulang, saya kedua itu istri saya, wah kelangan jemaat cici meneh Pak, ping, ya memang Tuhan minta ya apa? Ya namanya gembala tambah puji Tuhan, lah kurang yo ojo, lah kan pikiranmu, harus anak juga, nah itu jemaat yang kelong, bingis kelong ini ya kelong. Ya sudah, yang punya jiwa adalah Tuhan. Ya Tuhan panggil ya sudah. Kalau dia minta lagi pindah ya sudah. Saya cuma punya kewajiban, yang penting saya setia melayani. Ono ya tak layani, ra ono dilayani, ojo tinggal gitu. Karena semua dipercayakan Tuhan. Nah kata berhasil kok Tuhan berhasilnya kata itu, masa kita standarkan dengan standar kita. Daud katakan, aku berhasil karena standarnya itu. Sejarah Daud nggak berhasil. Istrinya baru pulang peristiwa Obed Edom. Istrinya gerundel,
Oh, bapak iki ra udah lho harapan jemaat yang ngisi-ngisini. Akhirnya Tuhan membela Daud. Daud ini berhasil piye keluargane pecah ngono, anake malah kepingin kualat, berontak, Absalom mati ditusuk sama tentaranya karena rambutnya panjang tersangkut. Abner apa meneh? Salomo ya katanya seperti itu gantikan. Tapi hasilnya dia kalau menurut berhasil menurut ukuran manusia, tentunya kita berkata Daud nggak berhasil dari satu sisi. Karirnya iya, tapi rumah tangganya hancur. Tetapi hari ini berhasil karena menurut ukuran Tuhan. Daud menjadi orang kesukaan Tuhan. Dan biarlah hari ini kita belajar menjadi kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan apa? Yaitu tahu isi hatinya Tuhan. Caranya apa? Dia kenali firman Tuhan. Setelah kenali firman Tuhan jadi perenungan kita, menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Soal berhasil dan tidak berhasil itu ukuran Tuhan. Bagianku adalah melakukannya untuk Tuhan, sehingga ayat ini dikatakan ia seperti pohon yang di tepi air. Kita mau seperti apa? Kita mau seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau Tuhan katakan lagu yang lain, seperti pohon yang ditanam di pelataran Tuhan. Kalau kita seperti pohon yang ditanam terbatin di tanah yang tandus, kita seperti pohon kurma yang harus ditanam dulu, ditaruh di bawah tanah, dibleki watu. Nanti keluar tunasnya baru dibuka. Loh itu Tuhan kemasoro ya dibleki watu barang itu. Tapi ketika dia tumbuh, dia menjadi tumbuhan yang kuat daripada tumbuhan padang pasir yang lain. Pohon kurma itu tanamnya ditanam, dilengi, terus ditindih sama batu. Kita mau seperti apa? Tapi hari ini mari kesukaan Tuhan adalah kita ada senang mencari Dia. Karena firman Tuhan menjadi perenungan kita, menjadi meditasi kita, menjadi devotion demo kita setiap hari. Supaya apa? Supaya kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tepinya Tuhan. Ayat itu bicara firman juga akhirnya. Kalau yang bicara tentang mata air ini sumber kehidupan kita, nggak bisa hidup adalah karena kesukaan. Biarlah kita semakin bertambah-tambah, dia semakin bertambah-tambah, semakin berkurang-kurang. Ayat yang terakhir saya bacakan, alat yang Yohanes sebagai referensinya tadi, Injil Yohanes pasal yang ke-1. Misalnya dikatakan untuk kita hari ini yang mengasihi Dia, firman itulah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan yang telah melihat dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Biarlah kita penuh dengan kasih karunia. Kasih karunia apa? Anugerah Tuhan. Kebenaran apa? Pembenaran itu sanctification. Pembelaan Tuhan. Siapa yang hidup benar? Saya nggak hidup benar. Boleh berdiri di sini, tapi saya nggak bisa hidup benar. Tetapi karena itu hidup kami, karena dibenarkan oleh karena firman Tuhan. Karena Yesus yang tinggal di antara kita itu memberikan anugerah. Memberikan anugerah, kesempatan yang keberapa, yang berkali-kali itu anugerah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tetapi anugerah itu juga berimpak bagi kebenaran. Pembenaran siapa kita? Kita hidup dalam kebenaran. Kita cacat. Tetapi karena firman Tuhan membenarkan kita boleh hidup benar. Oleh karena tadi hidupnya merenungkan. Hidupnya tadi dekat sama Tuhan. Ya kesukaan Tuhan. Saya yakin dan percaya standar kita pasti seperti standarnya Yesus. Karena pujian
Ini katakan untuk ini. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Kita berjalan, berhasil sampai kemana? Sampai di surga. Surganya kapan? Orang ngerti, Pak. Saya nggak tahu surga saya nggak tahu. Mungkin surga saya hari ini bersama istri saya, mungkin bersama persekutuan saya, tapi saya terus berjalan seperti Tuhan. Belum, ya kita terus seperti Tuhan, karena kita adalah wajah-wajah Kristus yang ada di muka bumi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini 2 kali lagi, dan kita akan naikkan doa syukur kita. Seperti seperti Engkau dalam laku kehidupan kami, dengan tutur kata kami, bahkan buah pemikiran kami seperti Engkau. Kami masih jauh Tuhan, kami belum sempurna, tetapi biarlah firman-Mu siang hari ini mengajar kami memiliki kesukaan firman Tuhan, kesukaan Taurat Tuhan, kesukaan pribadi Allah yang kami baca, yang kami renungkan. Tetapi kami juga punya Tuhan hati yang terus melekat terus kepada Engkau. Siang dan malam hati kami dekat terus sama Engkau. Bawa kami Tuhan pengalaman demi pengalaman bersama Engkau. Terus memandang Engkau, tidak memandang kelemahan dan kekurangan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami sebagai orang percaya penuh dengan kelemahan, penuh dengan apa-apa. Tetapi karena anugerah-Mu, karena pembenaran-Mu, karena kasih-Mu, kami boleh ada. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman dalam hati dan kepikiran kami. Biar kesukaan Tuhan menjadi kesukaan bagi setiap kami. Melakukan kebenaran firman, agar kami terus bertumbuh mencapai kesempurnaan di dalam Kristus, di dalam Yesus Tuhan, dan mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita tutup langsung. Ya, yuk kita masih bangkit berdiri, kita akhiri.
Kami mengucap syukur Tuhan buat persekutuan doa kami hari-hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang merekayasa satu kehidupan yang sempurna seperti Engkau. Biarlah kami tertanam di tepi aliran air yang terus merambatkan akarnya, yang terus bertumbuh dalam kedewasaan, yang terus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. 100 kali lipat berbuah nama Tuhan di permulaan. Saudara-saudaraku yang berkasih, mari kita akhiri persekutuan kita dan kita pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, serta pertolongan Roh Kudus menyertai engkau dan saya siang ini sampai Maranatha, yang kita takut kita nikmati kemuliaan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.